Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kembali bergabung di Morning with the Word pagi hari ini. Kita akan ambil waktu renungkan beberapa janji Tuhan buat setiap kita. Dan kita adalah orang-orang yang hidup dari apa yang Tuhan janjikan. Dan kita percaya ketika Tuhan berjanji, Tuhan genapi janjinya buat setiap kita. Puji Tuhan, di pagi hari ini saya percaya ini hari yang baru, hari yang Tuhan jadikan buat setiap kita, di mana kita boleh mengucap syukur akan banyak kasih-Nya, banyak berkat-Nya, banyak kebaikan-Nya sepanjang hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan renungkan firman Tuhan, namun sebelumnya satu hati kita berdoa. Bersyukur Tuhan Yesus buat pagi ini, pagi yang baru, berkat yang baru buat setiap kami. Maka sebentar Tuhan, firman-Mu dinyatakan, janji-Mu kembali diingatkan buat setiap kami. Dan kami percaya Tuhan ada bersama kami. Tuhan hadir, Tuhan melawat, Tuhan menjamah setiap kami. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom semua yang sudah bergabung di Morning with the Word. Pagi hari ini satu tema yang saya rindu bagikan buat setiap kita. Seringkali di masa-masa hidup kita ada waktu-waktu di mana kita merasa sendirian. Tapi kita perlu tahu bahwa saudara dan saya nggak pernah sendirian. Even di tengah badai, di tengah tantangan, di tengah masalah yang ada, kita tidak pernah sendirian. Karenanya di 2021 ini kita percaya ini tahun pemulihan. Kenapa? Karena kita tahu kita nggak pernah sendirian. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Murid-murid kita ingat di bukan kisah Rasul, maksud saya di kisah cerita di Markus 4, bagaimana mereka akan bertolak ke seberang. Yesus mengajak mereka bertolak ke seberang. Yesus mengajak mereka ke sisi yang lain dari laut itu. Dan saya percaya Tuhan akan mengajak saudara ke sisi yang lain dari pandemi ini. Saudara akan diajak ke seberang, akan diajak menyeberang ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang Tuhan mau saudara ada, saya ada di sana. Maka sama-sama kita lihat di Markus 4. Kalau saudara ada Alkitab, saudara buka di Alkitab saudara, di Markus 4 ada cerita bagaimana Yesus bersama murid-murid bertolak ke seberang. Kemudian di sana di tengah perjalanan ada angin badai, ada ombak yang besar, kemudian perahu masuk ke, maksud saya air masuk ke perahu murid-murid. Kemudian murid-murid menjadi ketakutan. Nah, ini apakah saudara hari ini lagi hadapin badai, hadapin tantangan, hadapin masalah? Dan kenapa murid-murid merasa ketakutan? Yang saya catat pertama, murid-murid tidak menyadari bahwa di perahu mereka ada Yesus. Dan beberapa orang pernah tanya sama saya, pendeta, bagaimana caranya membangunkan Yesus di tengah badai? Ya, bagaimana caranya membangunkan Yesus di tengah badai? Seharusnya kita menjadi sama seperti Yesus. Di tengah badai itu, Yesus tidur di buritan. Masalahnya bukan bagaimana membangunkan Yesus. Masalahnya bagaimana di tengah badai sama seperti Yesus tidur, kita juga harusnya belajar sama seperti Yesus. Kita nggak perlu khawatir karena ada pribadi yang lebih besar daripada badai itu, yaitu Yesus sendiri. Nah, di hari-hari ini, walaupun kemarin saya nonton berita, saya lihat ada virus corona yang terbaru, katanya udah update rupanya virusnya. Tapi kita tahu kita boleh lewati berbagai musim, karena musim demi musim dalam hidup kita, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Murid-murid Yesus ada di tengah murid-murid, menunjukkan bagaimana harus bersikap di tengah badai. Yesus tenang, Yesus tidur. Harusnya murid-murid pun tenang dan tidur. Karena ada, sekali lagi saya ulang, karena ada pribadi yang lebih besar daripada badai itu, yaitu Yesus sendiri ada di sana. Bagaimana caranya membangunkan Yesus? Nggak perlu bangunkan. Nggak perlu takut, karena Yesus ada bersama kita. Yesus hadir di tengah-tengah hidup kita. Dan karenanya Yesus hadir sama seperti Daud, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman. Teks bahasa Inggris bilang, sekalipun ada dalam bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, karena ada Tuhan bersama-sama dengan dia. Keajaiban besar ketika Yesus menghardik badai. Tapi keajaiban yang lebih besar adalah ketika Yesus tidur di tengah badai.
ketika Yesus tidur di tengah badai, Yesus menunjukkan bahwa Yesus lebih besar daripada badai dan masalah. 2021 setiap tahun pasti ada tantangan baru, ada masalah baru, tapi Tuhan sediakan berkat baru. Tapi Tuhan sediakan pengalaman yang baru, bagaimana saudara dan saya melewati setiap tantangan, setiap masalah, Tuhan gak tinggalkan. Jadi saudara yang mungkin kelelahan mengatasi masalah hari ini, saudara yang mungkin capek atasi urusan-urusan yang harus diselesaikan hari ini, akarnya adalah karena saudara gak tahu seringkali, atau bukan gak tahu, tapi saudara gak menyadari bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan saudara, bahwa roh yang penuh hikmat itu sekarang ada dalam saudara. Kalau Sadrak, Mesak, Abednego ketika masuk ke dalam api, ada pribadi yang keempat. Banyak literatur, banyak hamba Tuhan menggambarkan pribadi yang keempat ini adalah gambaran Yesus. Jadi di perjanjian lama Yesus hadir di tengah-tengah kesusahannya Sadrak, Mesak, Abednego. Dan saya percaya di perjanjian baru lebih lagi Yesus hadir di hidupnya. Di dalam kitab Mazmur 91 ayat 10-11, Ia akan mengutus malaikat-malaikatnya, malapetaka tidak akan menimpamu, tulah tidak akan menimpamu. Ia akan mengutus malaikat-malaikatnya. Itu janji di kitab Mazmur 91 ayat 10-11. Tapi di perjanjian baru saudara perlu sadari bahwa Tuhan berjanji mengutus rohnya sendiri, tinggal di dalammu, ada bersamamu. Jadi Yesus gak pernah pergi kemana-mana. Yesus ada di dalammu, ada bersamamu. Nah, yang seringkali buat kita lelah hadapi tantangan, hadapi masalah, sepertinya kita kekurangan ide, kekurangan hikmat, kekurangan kekuatan adalah ketika kita tidak menyadari ada Tuhan bersama kita. Waktu kita sadar ada Tuhan bersama kita, kita bisa istirahat, kita bisa rest, kita bisa tenang, kita bisa aman. Bukan aman karena kita punya kehebatan, aman karena kita punya kekuatan, punya saldo yang banyak, punya gelar yang banyak. Bukan aman karena itu, karena kita tahu Tuhan gak tinggalkan kita. Kalau di perjanjian lama Tuhan janji mengutus malaikatnya, di perjanjian baru Roma 8 ayat 32, karena kasihnya yang besar, dia tidak menyayangkan Yesus, dia kasih Yesus buat saudara. Ketika Yesus di bumi mau naik ke surga, Yesus rindu selalu bersama-sama dengan kita, karena dia bilang dia akan mengutus rohnya, dan rohnya tinggal di dalammu. Jadi apapun yang kau hadapi hari ini, engkau tidak sendirian. Ada Tuhan bersamamu. Amin. Ada Tuhan yang selalu menyertaimu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Jadi Tuhan gak pernah biarkan kita sendiri. Di kitab ketika Yesus mau naik ke surga, di kitab Matius 28 ayat 20, bagian terakhir dikatakan seperti ini, ketahuilah, aku akan menyertaimu sampai kesudahan zaman. Teks lain bilang sampai akhir zaman. Ada teks bilang sampai zaman berakhir. Sampai bumi gak ada lagi, bahkan Tuhan menyertai kita. Teks The Message Bible tulis seperti ini, I'll be with you as you do this, day after day after day, right up to the end of the age. Day after day after day. Jadi Tuhan menyertai saudara hari ini, besok juga Tuhan sertai, besok lusa Tuhan sertai, besok lusa Tuhan sertai, besoknya besok lusa Tuhan sertai, hari ini Tuhan sertai. Karenanya kita tahu kalau Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Kalau Tuhan beserta kita, kita perlu menyadari karena kasihnya yang besar itu dia mau beserta kita. Karena kasihnya yang besar itu dia gak rela saudara jalan sendirian. Kemarin anak saya kan udah cukup besar ya, udah kelas mau naik kelas 6, udah kelas 5 SD. Dia mau pergi ke tempat jajan lah gitu, tapi agak cukup, nggak terlalu jauh, ya dekat tapi nggak deket juga gitu, lumayan bisa jalan kaki. Tapi saya nggak rela dia jalan sendirian. Saya bilang tungguin Dedi,
sebentar. Setelah itu saya siap-siap, yuk saya temenin. Saya Bapa di bumi, gak rela anaknya jalan sendirian. Apalagi Bapakmu di surga. Dia mengutus rohnya, ada bersamamu. Ketahuilah Tuhan besertamu. Ketahuilah Tuhan ada di pihakmu. Ketahuilah Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Belajarlah menjadi aman dalam janjinya. Sadrak, Mesak, Abednego mungkin gak lihat kehadiran Tuhan ketika ada api itu, tapi di ujungnya mereka menyadari ada Tuhan. Karena ayatnya bilang begini, Nebukadnezar melihat, jadi orang yang di luar yang lihat, ada pribadi yang keempat bersama-sama dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Mungkin Sadrak, Mesak, Abednego-nya nggak menyadari, tapi Tuhan nggak pernah meninggalkan. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Demikian Tuhan ada bersamamu. Mungkin hari ini rasanya engkau sendirian, tapi ketahuilah engkau nggak pernah sendirian. Mungkin rasanya engkau hadapi tantangan sendirian, ketahuilah Tuhan ada bersamamu. Sadarilah Tuhan ada bersamamu. Oke, selamat pagi, terus maju dalam Tuhan. Ingat hari ini kita akan melangkah, kita akan kerja, kita akan aktivitas hari ini. Kita mau ingat Tuhan ada bersama kita, hikmatnya bersama kita, kebijaksanaannya bersama kita, ide-idenya bersama kita, pribadinya sendiri bahkan bersama-sama dengan kita. Rohnya ada di dalam kita, menguatkan, meneguhkan, memberkati setiap kita. Sekali lagi terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati, selamat pagi semua yang sudah bergabung. Sampai jumpa kembali besok pagi jam 7 pagi. Kembali saya rindu mengingatkan setiap kita untuk ingat janji-janji Tuhan dan kita hidup dari apa yang Tuhan janjikan. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat firman-Mu. Kau mengingatkan, Kau bersama kami. Bahkan sampai kesudahan zaman, sampai dunia berhenti, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan bersama-sama dengan kami. Jadi setiap momen, setiap detik, setiap jam, setiap waktu, setiap urusan yang kami hadapi, kami gak sendirian. Tuhan bersama kami. Kami mengucap syukur buat janji ini. Dan kami hidup bukan karena apa yang kami lihat, tapi kami hidup dari apa yang kami percaya. Janji-Mu yang kami percaya digenapi di hidup kami. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin. Oke, Tuhan berkati semua yang sudah gabung. Sekali lagi, satu persatu mungkin saya nggak sebut namanya, tapi semua satu persatu dalam berkat Tuhan. Saya doa firman ini terus digenapi dan menjadi nyata di hidupmu. Tuhan berkati, sampai jumpa besok pagi jam 7 pagi kembali dalam Morning with the Word.